Ketika saya masih di Lirboyo, saya masih sebagai santri yang ya santri kitab kuning lah. Alhamdulillah Alfiyah hatam, begitu pula lebih dari Alfiyah Mughnil Labib, Usul Fiqh atau Syarat hatam, lebih dari itu Ghayatul Wusul, Fathul Mu'in hatam, lebih dari itu Fathul Wahhab, ilmu mantik hatam, lebih dari itu ada lagi Du'al Mubham, dan Balaghah bukan hanya Baiquniyah tapi Uqudul Juman, semuanya ngaji pada Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Mahrus Ali. Itu merupakan bekal alat pertama, tapi sama sekali tidak ngerti untuk apa alat itu. Kemudian saya pindah ke Krapyak sambil kuliah di Fakultas Adab YIN Jogja, ngaji dengan Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Ali Maksum membuka wawasan saya bahwa alat yang sudah kamu kuasai itu untuk ini, untuk membaca kitab-kitab induk atau yang harus dibaca, sehingga kamu mempunyai visi misi, bukan hanya pembaca tapi juga punya ide, punya gagasan, punya misi ke depan. Kiai Ali Maksum mempunyai kitab yang sangat banyak, antara lain yang paling masih saya ingat yang saya baca Fajrul Islam karang Ahmad Amin, Duhal Islam, Dzul Islam, itu milik Kiai Ali Maksum pribadi. Malah saya kalau membaca rebutan dengan Pak Masdar, berebut duluan bukunya itu dengan Pak Masdar dan Pak Asad almarhum Asad Ali ya, Ali Asad bukan Asad, Ali Asad ya. Nah itu masih belum matang betul saya. Begitu pindah ke Ummul Qura di Mekah, di sana saya menimba ilmu dari ulama dari Al-Azhar, karena Fakultas Suludin hampir 99% dosennya dari Al-Azhar. Ada dari Syria 1-2, ada dari Jordan, ada dari Irak. Dari Saudi hanya yang ngajar fikih dan ngajar mawarith, yang lainnya akidah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, itu semua dari Al-Azhar. Sampai apalagi filsafat tasawuf semua dari Al-Azhar. Termasuk yang uji saya 3 orang ini juga hanya 1 orang dari Saudi. Nah, di sana saya betul-betul terbuka wawasan bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah. Islam membawa misi peradaban, Islam membawa misi thaqafah dan hadarah, bukan hanya akidah wa syariah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilma thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Itu setelah di sana saya tahunya seperti itu. Waktu di sini saya belum paham itu. Nah, lebih ringkas sajalah. Lebih lagi setelah saya kenal dengan Gus Dur, lebih sekali saya belajar dari beliau ilmul ahwal, memahami kondisi, memahami bi'ah, memahami zaman yang sedang kita berada ini. Itu dari Gus Dur, namanya ilmul ahwal dalam tasawuf, dalam arti yang lebih luas. Gus Dur lah yang ngajari saya memahami situasi, memahami kondisi yang sedang kita berada. Bahkan Gus Dur meletakkan orang sangat tepat. Kalau Muhaimin di sini, Alwi Syihab di sini, kalau Kang Said di sini. Itu sangat pandai Gus Dur meletakkan orang. Karena apa? Karena beliau tahu tentang ahwalun nas wa ahwal bi'ah. Ahwalun nas, masing-masing yang dia teman yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh teman-temannya, dan kondisinya seperti apa. Kalau Kang Said jangan di partai, kira-kira itulah. Kalau saya dengar jangan di partai, di sini tempatnya. Dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya boleh dibilang memahami betul tentang kegunaan, manfaatnya disertai saya ini setelah saya bertemu dengan Gus Dur. Itu yang beliau mengajari saya tentang ilmul ahwal. Jadi saya murid Gus Dur, bukan murid ngaji kitab, tidak ngaji pada Gus Dur, baca kitab, tidak, tapi menganalisis sesuatu dengan dengan nazrah haqiqiyah, dengan pandangan hakiki, realistis yang sebenarnya. Itulah Gus Dur yang saya kenal. Terutama pembimbing saya juga telah banyak memberikan membuka intelektualitas saya, itu Profesor Dr. Mahmud Ahmad Khofaji, terkenal warga Khofaji itu semuanya ulama. Warga Khofaji, penulis yang bergelar Khofaji, marganya Khofaji. Nah, yang membimbing saya namanya Mahmud Khofaji, ada Abdul Mun'im Khofaji, ada Ahmad Khofaji, dan seterusnya. Semuanya dari Al-Azhar.